Kalau jalan kaki dari sini ke Taman Sari itu kalau orang sini yang biasa berjalan itu 2 jam. 2 jam. 2 jam setengah. Diperkirakan itu 2 periode. Tapi karena Tuhan berkehendak lain, 2 periodenya Bapak Ki Indus almarhum itu mencalonkan diri tapi tidak sampai ke pemilihan karena dipanggil duluan ya sama Tuhan yang Maha Esa. Karangsari merupakan bagian dari Desa Wetgali yang berjarak kurang lebih 28 km dari pusat Kecamatan Jatinegara. Pada musim kemarau, daerah tersebut bisa dilalui menggunakan mobil off-road atau motor trail. Namun, pada saat musim hujan, daerah tersebut sangat sulit dilalui karena jalan yang berlumpur dan sungai yang arusnya deras. Dari Tipar, dukuh yang terdekat dari daerah Karangsari, kita membutuhkan waktu 2 jam untuk berjalan kaki, melewati jalan yang terjal, serta naik turun bukit. Jaringan listrik secara optimal baru masuk di tempat ini pada tahun 2016. Tetapi sampai sekarang belum ada jaringan telekomunikasi yang menjangkau tempat ini. Bisa jadi Karangsari ini merupakan daerah yang paling terpencil, paling sulit aksesnya, dan paling terisolasi yang ada di wilayah Kabupaten Tegal. Sawang Sinawang bersama saya Rian Pramudia. Kemudian di sini ada kebetulan Bapak Sudirman ya Pak, ya. Salah satu Bapak RT dari Pak RW. Oh nggih. Pak RW dari Dukuh Dusun Karangsari, nggih. Dusun Karangsari. Dan sekarang kita mau tanya jawab santai sama Pak Sudirman nggih Pak, nggih. Pak Sudirman bisa dijelaskan mengenai Dusun Karangsari ini Pak, sebagian warganya bekerja sebagai apa, kemudian saya lihat kok bisa ada desa Karangsari ini di wilayah Kabupaten Tegal yang notabene di Jawa itu kan sudah terkenal maju, tetapi kita untuk menuju ke sini saja aksesnya sangat susah, yaitu membutuhkan waktu sekitar 1-2 jam gitu Pak. Harus menggunakan jalan kaki seperti itu Pak. Dukuh Karangsari, Desa Wetgali, sini RW 1 ya. Desanya Wetgali, Dukuh Karangsari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Mayoritas penduduk di sini itu petani, petani semua, petani jagung. Jadi untuk kebutuhan di sini, warga di sini memang sangat-sangat sulit, terutama kalau panen jagung itu sangat susah. Untuk pengangkutannya harus pakai dipikul atau kalau ada nggak hujan pakai itu motor. Dukuh Karangsari di sini saya lahir juga sudah ada gitu Mas ya. Jadi saya lahir tahun 75 sampai sekarang ya. Jadi kalau saya itu tidak tahu persis kok ada desa di sini gitu. Cuman menurut informasi orang yang terdahulu itu dari zaman DII atau zaman penjajahan itu sudah ada. Kalau masyarakat sini semuanya itu mengeluh dari dulu sampai sekarang itu mengeluh karena tidak punya akses jalan. Dulu pada tahun 2013
waktu itu bupatinya masih Pak Agus. Itu saya juga pernah mengusulkan jalan, tapi juga tidak direalisasi. Terus alhamdulillah waktu itu periode 2014 apa ya sampai 2019 itu kan gantinya Bapak almarhum Kintus Susmono. Ya itu alhamdulillah saya mengajukan jalan bersama Bapak Kadesnya waktu itu Bapak Tarmojo tahun 2015 kalau tidak salah 2015 ya, itu digarap. Alhamdulillah 2016 itu ada jalan itu pertigaan Tipar. Ya jalur Taman Sari. Itu kan jalur Taman Sari ke sini itu 5 kilo 100 ya 5 kilo 100. Itu Bapak almarhum Kintus sangat memperjuangkan masalah Pedukuhan Karangsari. Jadi terutama itu akses jalan sama listrik. Dan alhamdulillah listrik sampai ke sini tahun 2015 akhir. Berarti 2016 awal itu alhamdulillah listrik sampai ke sini. Dan jalannya pada waktu itu karena saya alhamdulillah waktu itu dekat dengan Pak almarhum Kintus. Jadi waktu itu sudah diprogram bahwa akses jalan Pedukuhan Karangsari ke Taman Sari itu diperkirakan itu 2 periode. Tapi karena Tuhan berkehendak lain, 2 periodenya Bapak Kintus almarhum itu mencalonkan diri tapi tidak sampai ke pemilihan karena dipanggil duluan ya sama Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sampai sekarang warga Karangsari masih sangat kesulitan untuk keluar dari desa ini. Akses jalannya kan. Iya. Untuk jalan yang baru dibangun itu Pak, sampai ke desa Karangsari ini untuk warga membutuhkan waktu berapa lama Pak kira-kira untuk berjalan kaki Pak? Kalau jalan kaki ya? Iya. Kalau jalan kaki dari sini ke Taman Sari itu kalau orang sini yang biasa berjalan itu 2 jam. 2 jam. 2 jam setengah. Tapi kalau orang yang tidak biasa jalan mungkin sampai 3 jam. 3 jam. Oh, berarti 5 kita kilo sih. Normal 2 jam. Iya. Kita 2 jam setengah. 5 kilo. kita 2,5 jam tadi ya. 2 jam, 2,5 jam. Iya. Oh, berarti biasa jalan. Oh. Tapi kalau misalkan untuk apa ojek jagung itu kan motornya emang motor-motor settingan kan Pak, Iya. motor beda kan. Nah itu kira-kira membutuhkan waktu berapa jam Pak? Kalau pakai motor. Motor. Kalau pakai motor kalau musim penghujan begini ya sampai 1,5 jam. Sampai 1 jam. Iya, 1,5 jam. Kalau kemarau Pak? Kalau kemarau itu sampai nggak nyampe 1 jam. Oh, lebih cepat ya? Iya, paling kalau sampai Taman Sari kisaran 30 menit. Oh, udah sampai. Sampai ke Jatinegara aja 1 jam dari sini ke gitu. Jatinegara. Itu kalau kemarau kan nggak ada kendala becek, gitu kan. Yang rawan itu ya Pak ya? Iya. Untuk fasilitas pendidikan Pak. Iya. Di sini ada fasilitas pendidikan apa aja Pak? Kalau di sini fasilitas pendidikan hanya SD aja. Berarti untuk SMP harus menuju ke mana Pak? SMP Paling banyak untuk paling banyak ke Desa Gongseng, wilayah Kabupaten Pemalang. Desa Gongseng. Iya, Desa Gongseng itu kan perbatasan dengan Pedukuhan sini Karangsari. Harus menempuh jarak berapa lama Pak untuk menuju ke SMP itu? Kalau jalan kaki berarti 1 jam. 1 jam. Ya, 1 jam itu untuk akses normal ya Pak? 1 jam itu akses normal. Kalau musim begini penghujan Hujan. bisa sampai 1,5 jam. Berarti Karena jalannya susah sih. Iya. 1,5 jam. belum Itu aja nanti kalau cepat ada jalannya. arus ya Pak ya? Kalau banjir ya mungkin nggak bisa nyebrang. Oh. Kalau banjir nggak nyebrang. Jadi kita tunggu sampai airnya surut. Gitu. Berarti di sini untuk pendidikannya rata-rata lulusan apa Pak? Kalau di sini ya alhamdulillah SD, SMP, terus SMA, juga ada yang kuliah. Ada. Cuman kalau yang kuliah nggak banyak.
Hanya beberapa. Ya hanya beberapa orang aja yang merantau. Kalau yang masih anak muda setahun sekali balik sih. Oh. Terus kebanyakan kalau yang udah punya usaha di Jakarta banyak yang pindah dari sini. Oh, berarti boyongan dari sini ke Iya, Jakarta ya. Jakarta. Cuman ya kalau lebaran pulang. Kalau lebaran itu. Contoh ini kan rumah-rumah ini merantau semua. Oh, berarti ini kosong rumah semua. kosong. Iya. Sing dalane kepenak. Kosong itu kosong Oh, semua. pada kosong semua ya. Ini Pak? kosong semua. Kalau boleh tahu sekarang ada berapa kakak, Pak, yang aktif kayak gitu, warga yang aktif di sini? Yang di sini. Kalau yang di sini jumlah kakaknya kan ada 160. Iya. 160. Jadi yang di Jakarta itu kisaran 20%. Ya masih berjalan 1 bulan sekali masih masuk ke sini. Oh, masih ada cek Puskesmas. kesehatan rutin dari Iya, Puskesmas iya. Jatinegara ya. Pakainya mobil itu sih off-road. Off-road Iya, pakai mobil off-road. di balai desa situ, Pak, biasanya. Iya, biasanya di balik pertemuan. Nah, sekarang kan berarti sedang musimnya pandemi, semuanya dilakukan secara online. Berarti dengan adanya wifi untuk seluruh siswa-siswanya terbantu nih, Pak. Terbantu. Masuk wifi itu dari kapan, Pak? Apa semenjak ada pandemi terus dari pemerintah memperhatikan untuk wifi masuk ke sini atau? Oh ya, itu wifi masuk pertama saya yang pasang duluan. Itu karena anak saya sekolah ya, kuliah. Jadi kebutuhan mungkin. Jadi akhirnya karena COVID-19 nggak bisa sekolah tatap muka, akhirnya terpaksa saya pasang wifi. Harapan, Pak, ya, Iya. harapan kedepannya Gimana nih? untuk Dusun Karangsari, ya, gimana, Pak? Harapan warga sini, khususnya warga Karangsari, Desa Wadgali, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, itu tidak lain hanya akses jalan. Terutama sekali itu akses jalan yang bisa warga Karangsari bisa perekonomiannya bisa meningkat. Contoh saat ini pandemi ya COVID-19 itu sangat memprihatinkan sekali untuk Pedukuhan Karangsari karena warganya hanya mayoritas petani. Dan saat ini harga jagung itu sangatlah murah, tidak sesuai dengan modal yang saat ini sedang warga lakukan, tidak sesuai dengan modal. Jadi kalau misalnya ada jalan, akses jalan, kemungkinan besar itu sangat membantu perekonomian Pedukuhan Karangsari. Itu saja. Warga Karangsari itu tidak butuh banyak-banyak. Satu aja itu jalan. Jalan Pedukuhan Karangsari ke Taman Sari atau ke Cipero. Nyambung. Asalkan satu aja itu dipikirkan. Nggak usah lain-lain lah. Padahal ya lain banyak sekali yang perlu dibangun. Contoh sungai juga sudah longsor, rumah-rumah penduduk sudah ada yang dibongkar karena takut longsor. Kalau musim penghujan begini banyak yang kebanjiran, tapi kemungkinan besar sangat percuma kalau warga Karangsari mungkin minta yang banyak-banyak, itu sangat percuma. Jadi minta jalan saja, karena waktu itu juga sudah diprogram oleh almarhum Bapak Ki Entus bahwa Pedukuhan Karangsari itu ditargetkan itu per tahun harus ada bangunan jalan Taman Sari Karangsari. Itu saja. Ya, Pak, terima kasih untuk tanya jawabnya nggih, Pak nggih. Semoga nanti pemerintah bisa memperhatikan untuk Dusun Karangsari ini dengan adanya akses jalan, ya insya Allah mengenai pendidikan, kemudian kesehatan, baik bidan, guru untuk menuju ke sini pun mudah nggih, Pak nggih. Semua bisa. Iya. Paling penting konektivitasnya. Iya. Berarti utamanya itu untuk Pedukuhan Karangsari ini meminta jalan nggih, Pak. Jalan. Ya, terima kasih Bapak Sudirman untuk waktunya nggih, Pak nggih. Semoga
Ya berkah kita bisa menjadi silaturahmi keluarga nggih Pak ya. Matur nuwun, Pak. Ya. Matur nuwun Pak nggih. Semuanya. Tentu saja sudah pernah dilakukan usaha dari berbagai pihak untuk membantu masyarakat Karangsari. Program-program pemerintah, kegiatan sosial dari komunitas, program KKN dari universitas, bahkan beberapa media nasional pernah meliput kondisi dukuh Karangsari. Namun sampai hari ini, kondisi Karangsari masih jauh dari kata memadai. Sebenarnya banyak hal yang perlu dibenahi di Karangsari, mulai dari akses jalan, sanitasi, telekomunikasi, sarana kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Namun dari sekian banyak hal tersebut, warga Karangsari berharap satu hal saja yang dilakukan secara konkret, yaitu akses jalan yang memadai dari Karangsari menuju Taman Sari atau Ciperong. Ya, sekian interview dari Sawang Sinawang. Saya Rian Pramudia Saya Fatih. mengucapkan terima kasih.